hari ini bahwa Engkau meminta kami agar orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan mulut, bukan dengan hanya perkataan, tapi benar-benar mencintai Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Dan jadilah kami Tuhan, pengikut Tuhan yang setia. Bukan hanya kata-kata kami setia, bukan hanya nama kami setia, tapi biarlah kami setia sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai roh kami hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan menemukan, yang akan menguatkan kami, sehingga di penghujung tahun ini 28 Desember 2025 kami melangkah 2026 dengan penyertaan, dengan pertolongan, dengan kasih setia Tuhan, dengan cinta Tuhan dalam hidup kami mampu berjalan seturut dengan kehendak. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan, segala roh-roh yang mencabut, menggagalkan kebenaran firman Tuhan kami tolak, sehingga setiap firman Tuhan tertanam dalam hati kami paling dalam. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Baik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Kita baca secara bergantian. Ya. Sudah selesai Natal ya, kelihatan lagi. Ya, baik, tidak apa-apa. Jadi di situ kelihatan siapa yang cinta, siapa yang setia kepada Tuhan. Ya, banyak hanya cinta, hanya mengatakan, "Weh, ini Natal harus ibadah." Setelah selesai ibadah, terbang. Baik, saya lihat satu, saudara lihat 6. Tema di situ dalam Alkitab Kisah Para Rasul 9, yaitu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar 2. Perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Dia telah berlama dan adalah oleh seseorang yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu." 6. Teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga. 8. Saulus sudah berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menunjuknya manusia. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 10. Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." 12. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan mengangkat tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." 14. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam Baal untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tapi
firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. 16. Aku sedia menunjukkan kepadanya penetapan yang diberitakannya kesialanku oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepada jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 18. Dan seketika itu juga seorang masalah hukum menerima tangannya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu berbaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, saudara kasih, ya, kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana seorang penganiaya Kristen yang bernama Saulus, dan dialah yang menandatangani agar Stefanus dirajam atau dibunuh. Ya, Saulus bertobat, berusaha mengejar dan membunuh pengikut Tuhan Yesus. Saudara kekasih, setelah Yesus naik ke surga, kemudian Petrus dan teman-temannya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka menyampaikan Injil tentang keselamatan, sehingga banyak orang bertobat. Seiring dengan banyak bertobat, maka orang-orang Israel yang namanya orang-orang pintar, bahwa mereka tidak setuju ajaran Yesus karena merasa apa yang disampaikan oleh Musa mereka tinggalkan. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh ahli-ahli Taurat. Nah, sehingga apa terjadi? Ya, apa yang disampaikan Yesus tentang keselamatan, ya, mereka tolak. Karena Yesus itu mereka pikir adalah hanya sebagai orang raja, bukan menjadi raja yang turun ke dunia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, sehingga mereka mengejar, banyak yang bertobat, banyak orang-orang luar datang ke Yerusalem. Nah, makanya sekarang kita lihat banyak orang-orang tidak suka kepada kekristenan. Ya, kemarin daerah Jonggol bisa dilarang, kemarin di Depok bisa juga dilarang. Ya, kita tidak tahu daerah-daerah yang lain. Ya, karena menurut mereka kita ini adalah orang kafir. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga orang-orang Kristen melarang keluarga kita datang beribadah? Berarti kita sama dengan sisa Saulus. Yang kedua, nah, ketika dia dikasih surat untuk mengejar-ngejar orang Kristen, dia sampai ke Damsyik. Kalau sekarang itu daerah Syria, berarti sudah berbeda dari Israel. Ya, daerah Syria, ya, daerah ISIS itu. Kalau di Syria itu ISIS banyak di sana, dengan daerah-daerah orang-orang yang teroris. Nah, kemudian apa terjadi? Tuhan memilih Saulus dan Tuhan bertemu dengan Saulus. Ya, apa dikatakan tadi di sana? Ya, ketika Yesus menunjukkan wajahnya kepada Saulus, ia rebah ke tanah. Ayat 4, kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ya, karena dia sudah mendapat surat untuk memburu, mengejar orang Kristen agar dibunuh. Karena kekasih, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan baik, tidak pernah memperhitungkan kejahatan-kejahatan daripada siapa? Kejahatan daripada Saulus harus bertemu. Dan rupanya si Saulus ini adalah orang pintar, ahli Taurat. Dia juga sudah kuliah, dia sudah sekolah. Jadi Tuhan pakai. Memang dia meneruskan itu yang disebut tadi generasi, yaitu mereka itu dari perjanjian lama. Nah, sekarang Tuhan menampakkan wajahnya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, akibat daripada pertemuan dengan Tuhan, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Atau akibatnya bahwa 3 hari 3 malam dia menjadi buta dan tidak makan. Nah, tapi itu masih kecil kan, 3 hari 3 malam. Dan juga dia ketika dia sudah suara Tuhan dan Tuhan sudah pergi, ya, dia dituntut oleh siapa? Oleh teman-temannya yang menganiaya. Jadi kalau saya perhatikan, ya kan, wah, di mana tempat saya di sini, gak ada tempat saya lagi, ya, ini hebat ini. Kalau banyak saya perhatikan orang apa? Orang jualan, mereka hanya punya tongkat. Ya, ini saya cabut dulu ini. Jadi, ya, ada jualan, dia hanya menggunakan begini. Dia berjalan, ya, dia sambil jualan, dia berjalan, dia sudah belajar, ya. Nah, itulah hidup tersebut. Kenapa bisa demikian? Ya, itulah perjuangan. Nah, sedangkan Saulus ini dia pergi ke rumah Yudas, akhirnya dia dituntut. Zaman sekarang banyak orang apa? Mengalami buta, mengalami katarak. Gara-gara apa? Nih, gara-gara ini. Kebanyakan ngapain? Ya kan, terus online sampai malam, sampai di tempat tidur juga begini. Akhirnya apa? Nih resikonya, saudara kekasih, hati-hati ini kepada gadget ini. Radiasinya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Makanya anak-anak di Cina yang mereka memproduksi HP itu, rata-rata mereka hanya bisa bertahan 4-5 tahun bekerja. Kenapa? Ini matanya ini. Jadi kalau orang Indonesia boleh dikatakan orang yang paling keren, orang paling banyak menggunakan gadget. Nggak cukup 1, nggak cukup 2. Padahal hanya nih, apalagi di tahun sekarang main judo, ya kan? Jadi gadget ini bukan dipergunakan untuk apa? Ya, menghasilkan yang bagus. Hati-hati. Nih, banyak sekarang mengalami kebutaan katarak gara-gara HP. Ya. Jangan kau pikir kalau kau punya HP sampai 3-4 kau keren. Tinggal menunggu matamu akan buta secepatnya. Ya, tapi orang nggak pernah sadar sampai di sana, merasa hebat, merasa keren. Gak, hati-hati, karena sinar yang dikeluarkan oleh
HP atau gadget yang lain itu merusak apa? Kornea mata. Ya, jadi saya katakan hati-hati, apalagi jangan menggunakan HP pada saat tidur. Sedangkan HP yang diletakkan yang kita tidak gunakan saat tidur itu ada gelombang magnetik yang merusak saraf-saraf kita. Jadi jangan letakkan HP-mu di mana? Di kepalamu, di bawah bantalmu. Halo, hati-hati. Sedangkan ini Saulus, kenapa dia buta? Pertemuan dengan Tuhan. Ketika saudara membaca menggunakan HP, apakah saudara baca firman Tuhan? Halo? Kalau saudara baca firman Tuhan lewat HP, berarti melakukan pertemuan dengan Tuhan, itu bagus. Tapi kalau hanya seluruhnya tahu, ya kan? Seluruhnya tahu. Hati-hati teman. Tahun 2026, hati-hati. Anda punya mata. Kalau kita punya mata itu, saya katakan sudah bermasalah. Udah deh, lebih bagus kaki kita hilang satu daripada mata. Ya, lebih bagus. Kenapa? Karena ya kaki masih bisa pakai ya alat bantu. Kalau mata belum tentu ada orang bisa kita beli matanya, kita gunakan. Akhirnya apa? Makanya iblis menguji Yesus. Dia membawa dia ke tempat yang tinggi. Ini pertontonkan. Lihatlah dunia itu begitu megah. Kita juga begitu. Kita diperhadapkan dengan kemegahan. Ya, kemegahan. Dunia ini megah. Dunia ini hebat. Tapi kalau kita sudah, maka kita bermasalah. Hati-hati kawan. Kita tidak bisa lagi melihat enaknya daging babi, ya kan? Hanya menikmati, begitu enak kalau dilihat. Ya Bu Enjelia, enak kan? Nah, tapi apalagi enak kalau dimakan. Ya, terkasih. Konsekuensi daripada kejahatan daripada Saulus 3 hari. Dan yang nomor 4, tetapi Tuhan walaupun menghukum daripada si Pak Saulus yang belum bernama si Paulus, Tuhan sebenarnya sayang sama siapa? Sama dia sama si Saulus. Makanya dia suruh hamba Tuhan yang bernama Ananias, pergilah ke jalan lurus di rumah Yudas, temuilah Saulus dari Tarsus. Saudara kasih, Ananias tahu ini Saulus ini pembantai daripada orang-orang percaya. Kenapa engkau suruh aku Tuhan untuk mendoakan dia? Pergilah sana, karena aku tahu bahwa Saulus itu adalah pilihanku menjadi saksiku. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Makanya nomor 4, akhirnya kembali melihat dan bertobat. Nah ini orang Kristen sangat susah bertobat. Sangat susah. Hari ini dengar iya, besok lupa. Makanya, nah sekarang Anton, mana Anton? Next slide. Apa yang kita ambil dari firman Tuhan ini? 1, harus menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus sudah lahir di dalam kehidupan kita. Kita sudah peringati Yesus Kristus. Ya, peringatan hari Natal.
Natal. Kita sudah berpesta Natal, ya kan? Kita sudah berpesta Natal. Yesus sudah lahir di Bethlehem, tapi bukan lahir hanya di Bethlehem, lahir di hati kita. Makanya nyanyi-nyanyi orang Kristen, Felix Napidat, Felix Napidat. Siapa mau teman saya di sana? Depan ini, Felix Napidat. Yesus telah lahir. Nah sekarang di tahun 2026, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus karena Yesus telah lahir di dalam kehidupan kita. Makanya bagaimana tahun 2026 kita bawalah suami kita bawalah istri kita kepada Tuhan, bukan lagi seperti Saulus yang mengejar-ngejar orang Kristen agar orang Kristen tidak percaya pada Tuhan Yesus. Padahal di dalam Yesus itulah kebenaran hidup. Ya, kebenaran hidup. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan di dalam Matius 11 ayat 28, jika Anda dan saya susah, capek, dia bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara kekasih, kita harus menjadi saksi. Jadi jangan hanya kita merayakan Natal, tetapi nanti di tahun 2026 kita layaknya seperti Saulus, melarang suami, melarang istri, melarang keluarga datang beribadah. Justru kita harus mendukung mereka agar percaya kepada Yesus, karena keselamatan itu tidak bisa dibonceng. Keselamatan itu pribadi. Ya, keselamatan itu pribadi. Kemarin kita lihat banyak saudara kita, ya, saya dengarkan tadi pagi dibilang sudah ribuan katanya yang mati, tak tahu benar apa tidak. Ya, akibat korban banjir, saya tidak tahu benar apa tidak. Terkasih, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Hari ini saya bisa berdiri di sini, besok saya bisa di Budama. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan. Jadi makanya katakan berjaga-jagalah, karena Yesus datang seperti pencuri. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, ya akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya kita kehilangan keselamatan. Keluarga kita juga kehilangan keselamatan. Saudara kita juga kehilangan keselamatan. Makanya kita harus menjadi saksi, membawa orang lain, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, siapapun yang ada bersama kita, kepada Tuhan. Bukan melakukan pembiaran, bahkan mengejar-ngejar orang percaya seperti Saulus mengejar-ngejar orang Kristen agar mereka meninggalkan ajaran Yesus. Kakak kekasih, ya, kita harus menjadi saksi-saksi hidup. Apa itu saksi-saksi hidup? Saudara jelaskan, kalau saya bisa hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan. Kalau saya bisa sehat hari ini, itu karena Tuhan. Ya, itu karena Tuhan. Saya katakan, mujizat luar biasa yang kita terima tahun ini. Kita bisa sehat, kita bisa merayakan Natal, ya, kita bisa berjalan-jalan, kita bisa melihat kemana-mana, kita bisa merasakan betapa banyak berkat Tuhan. Makanya katakan tadi, ya, betapa banyak berkat Tuhan yang kita nikmati. Tapi terkadang kita selalu komplain, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak benar katanya. Ya, kita salahkan Tuhan.
Padahal begitu banyak, yaitu apa? Berkat Tuhan. Makanya benarkah kita itu seperti lagu tadi? Kita harus cinta Yesus. Amin. Bukan hanya kata Prabowo, omon-omon. Kita harus benar-benar untuk apa? Benar-benar cinta Yesus. Apapun yang terjadi harus kita cinta Yesus. Itu kata yang tidak bisa kita apa? Kita koreksi. Sekali mencintai Yesus, tetap Yesus. Gak ada kata murtad, gara-gara hepeng, gara-gara jodoh, gara-gara jabatan. Hari-hari ini banyak gara-gara hepeng, gara-gara jabatan. Kau kuatkan nanti ke ya, tapi kau harus ikuti angkotannya. Saudara kekasih, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena pintar kita, bukan karena apa jago kita. Enggak. Tuh lihat bagaimana tadinya rumah mereka masih bagus, sekarang sudah tertimbun dengan lumpuh. Banyak keluarga yang mati. Lupa. Ya. Apakah mereka tidak cinta Yesus? Itu urusan Tuhan lah kepada mereka, atau urusan mereka lah kepada Tuhan. Yang penting di tempat ini, kalau kita memang cinta Yesus, apapun yang terjadi, tuh lihat kan, nggak ada banjir, nggak ada, ya ada kan, pasti ada keren kan, tapi banyak yang tidak ibadah. Bosan ibadah melulu gereja melulu ya. Padahal saudara kita 5 kali satu hari ibadah, kan 5 kali. Kita hanya sekali aja satu hari Minggu, sangat susah. Banyak apa? Sudah lihat orang Batak paling pintar cari alasan. Sakit kantung lah, sakit kepala lah, sakit gigi lah, apalagi sakit hati. Yang sakit hati di sini ada ya, nanya karena buktinya Anda datang beribadah. Amin. Karena sakit hati kan, sakit kantung juga nggak ada. Buktinya Anda datang beribadah. Harus cinta Yesus. Jangan hanya dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Paling hebat itu lagu-lagu Indonesia ini. Cinta Yesus selamanya. Ya, love Jesus forever. Tapi ketika ada masalah, ano my Tuhan, Jodoh. Paling keren kalau kita cari sideria. Apapun yang terjadi, sampai di leher ada apa? Pisau. Kita harus cinta Yesus. Ya, seperti kesaksian siapa? Banyak kesaksian sekarang. Martir-martir, ya, karena mengikut Tuhan. Terima kasih. Mari kita harus menjadi saksi. Penyertaan Tuhan, kesehatan yang berikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, keluarga kita, dalam pekerjaan kita, itu menjadi satu kesaksian. Ya, saya sudah katakan, saya bersaksi, ya, kemarin saya jatuh, ya, dan start kena di sini, tapi puji Tuhan hari ini sudah sehat, saya bisa sehat. Bagaimana kalau saya mati? Ya kan? Itu kan semua penyertaan Tuhan. Banyak orang mengalami kecelakaan, langsung bermasalah. Jadi kita bisa menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, kemarin Romiko anak sulung itu foto, itu Pak Hopu. Inilah bintang. Dia sudah bisa ganggu bintang. Dan dokternya apa? Lagunya lagu anak sekolah minggu. Itu lagu dangdutnya. Nomor 2,
Ya, berusaha membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, orang Kristen hari-hari ini kehilangan apa? Kehilangan kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Awalnya dia sungguh benar-benar dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mawalogo hari susung datang, hujan gede, dia selalu datang berdoa kepada Tuhan. Setelah berjalan sekian lama, mulai apa? Mulai mengendur atau mulai berkurang. Ya, sama seperti katakan tadi, saat momen Natal begitu rajinnya, karena aku ini sudah beli baju baru dari mall, aku akan tunjukkan bahwa aku beli baju baru. Saudara kekasih, ada sepatu baru, ada kepala baru, ya kan, dibeli. Tapi sekarang lihat, untuk ibadah aja, alasannya kan kemarin kan saya ibadah hari Kamis, prenatal, sekarang hari Minggu. Tuh lihat kiri kanan, lihat bagaimana, kan? Padahal hanya sekali seminggu. Makanya Daud berkata, ya, hebat ini Daud ini. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya kemarin saya potong saya di YouTube, TikTok. Ya, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5, teguran Tuhan kepada jemaat Efesus karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Ya, jadi ibadah itu hanya rutinitas, bahkan ya hanya sekali-sekali, bukan lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itulah namanya bukti bahwa dia cinta Tuhan. Masa sih hanya sekali dalam seminggu kita tidak bisa buktikan bahwa kita mencintai Tuhan? Giliran sakit baru kita nangis-nangis, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong suamiku Tuhan, tolong istriku Tuhan, tolong mataku Tuhan. Sebentar, darah dikasih. Ya, hubungan yang intim kepada Tuhan sangat penting. Makanya di rumah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti Daud, kemanapun dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya ketika datang singa, binatang buas, mencengkram dia punya kambing domba, dia bisa mencari-cari apa? Itu binatang buas, karena dia punya kuasa. Makanya saudara kekasih, ketika kita membangun yang hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita power, Tuhan memberikan kita kuasa. Makanya tidak percuma kan dengan lagu apa tuh? Ku diberi kuasa. Jadi kalau kita membangun hubungan itu dengan Tuhan, kuasa apa yang kita peroleh dari Tuhan? Tidak ada. Yang ada dari kita hanya selalu apa? Ngomel-ngomel, hanya cerewet dari mulut kita. Karena apa? Karena kita diperhadapkan dengan apa? Dengan hal-hal yang sulit kita lalui. Dan kekasih, berusaha membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Nih, baca lagi Alkitab ini. Jangan kau pernah berhenti baca firman Tuhan. Apalagi kau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Yang ketiga, kalau kau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, jangan lupa kau menyembah Tuhan. Tak mau namai
Kita selalu cari alasan. Padahal kita main gadget, berapa jam yang kita pakai, ya kan? Tapi 1 jam aja kepada Tuhan, boro-boro 1 jam, setengah jam aja kepada Tuhan, kita sudah berhitungan, hitung sana, hitung sini. Ya, kalau Anda cinta Tuhan, saudara harus, yang kedua, harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar saudara punya kuasa, punya power tahun 2026. Amin. Harus membangun hubungan yang intim. Aku kan sibuk kerja. Jangan cari sidalian alasan kerja. Ya, kata orang Batak, molo sadam roha budang mah sidalian. Orang Batak bagi kita cari sidalian. Masa kita gak bisa satu hari kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, bersyukur? Ya, apalagi seperti ini, ada hari ibadah. Beribadah kita susah, cari alasan. Naik berdelan hantu jonggol, berdelan di demo. Kenapa enggak ke Aceh berdelan? Lihat di sana kebanjiran. Saudara kekasih, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang penting. Tahun 2026 gak ada kata alasan sidalian. Harus kau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau diberkati Tuhan, percayalah, gak akan ada rugi secara material dan secara spiritual kalau kita membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Justru hidup kita semakin diberkati. Siapa lagi yang mau hubungan intim dengan Tuhan? Dan sudah katakan, kita ini orang percaya harus membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Jangan hanya gunakan untuk cari heaven. Jangan seperti kata orang Batak, heaven benar-benar negara. Makanya banyak korupsi. Yang anehnya sekarang begini, hukum di Indonesia sekarang apa? Ke bawah tajam, ke atas tumpul. Saudara ngerti? Ya, saudara ngerti aja lah. Nah, coba pencuri ayam apa? Langsung dihukum. Korupsi miliaran. No, masih. Karena ada setoran. Makanya hukum Indonesia ke bawah tajam, ke atas tumpul. Saudara kekasih, saudara mengerti ya. Tapi kita berdoa biar hukum Indonesia ini adil. Jangan apa? Ya, tuh. Jadi katakan sekarang, hutan Indonesia banyak dijual ke luar negeri. Nggak tahu. Kita nggak dapat apa-apa. Ya, tidak hanya dapat apa? Dapat banjir. Yang ketiga, usahakanlah hidup menyenangkan hati Kristus agar berkah sempurna di tahun 2026. Nah, ini yang kita mau lakukan. Bagaimana mengusahakan menyenangkan hati Tuhan? Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Senangkanlah hati Tuhan dengan apa? Dengan kesaksian kita. Amin. Senangkanlah hati Tuhan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Nah, itu caranya. Ya, hati Tuhan perlu disenangkan. Ya, hati gembala saudara tidak perlu senangkan. Ya kan? Hati Tuhan. Kenapa kalau hati Tuhan kita senangkan? Musik. Aneh pemanusia ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ada seorang karyawan, ketika Anda sungguh-sungguh bekerja, pasti Anda dapat banyak apa?
dapat bonus, dapat insentif, bahkan dikasih lagi fasilitas yang lain. Bahkan apa lagi? Gajinya ditambah, dinaikkan. Tuh, udah 4 poin kan? 4 poin. Hanya orang Jakarta sekarang menolak katanya UMR. Saya nggak tahu UMR dia kurang gede, jadi ditolak. Udah naikkan si Pramono, tapi ditolak oleh apa? Oleh ya orang Jakarta. Saudara kekasih, kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya 4 poin yang saya katakan tadi, semua Tuhan berikan. Terutama kesehatan, kita bisa sehat. Nomor 1 sehat. Sehat itu nggak bisa dibeli. Ya, saya sudah katakan kemarin. Tahun ini saya 2 kehilangan. Kehilangan pertama, gigi saya. Kehilangan gigi, sakitnya minta ampun. Akhirnya harus saya pergi ke sana. Ekstra juga harus sibuk gara-gara gigi saya dicopot, ditarik, udah dibius. Aduh, capek. Akhirnya gigi saya sudah 2 sekarang hilang, dicopot-copot oleh dokter. Tahu dokter ini. Tambah lagi itu tadi saya jatuh kena stang ini, saya punya apa? Tulang rusuk. Tapi puji Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan berikan kesehatan. Amin. Kesehatan itu nomor 1, bos. Bukan uang. Uang bisa kita cari, kesehatan susah dicari. Makanya selagi Tuhan berikan kita kesehatan, kita harus gunakan menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan itu disenangkan bukan persembahanmu ke sini. Enggak. Pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Senangkan hatinya, tinggikan Tuhan. Ya, karena Tuhan hanya disenangkan dengan mulut hati kita menyembah Tuhan setiap hari. Jadi gunakan rumahmu. Aku kan nggak punya kamar. Ya gunakanlah rumahmu. Di mana kau punya rumah? Ya di mana pun ada. Gunakan. Apalagi nanti bulan 2 kita akan konser lagi. Lakukan di rumah konser. Kemarin kan ada dapat apa? Benda sembako kan? Itulah dari konser. Karena kekasih. Ya. Mari kita senangkan. Jika kita buka rumah kita menjadi rumah doa, rumahmu itu akan diberkati Tuhan. Ketika Tuhan turun, Tuhan tidak melihat rumah kita semeter dan semeter. Tuhan tidak melihat, tapi Tuhan melihat siapakah tinggal di rumah ini. Halo? Rumah ini apakah ada dipakai untuk apa? Untuk online, gadget doang, hanya begini-begini. Tapi kalau rumah ini digunakan untuk memuji Tuhan, Tuhan disenangkan. Hadirat Tuhan turun. Tuhan tidak melihat harus di istana Herodes dia datang. Ya. Mari kita jalan-jalan ke apa? Ke mall Jakarta Selatan. Begitu bagusnya hiasan Natal. Ya, tapi orang hanya lalu halang. Orang hanya apa? Selfie. Selfie sana, selfie sini. Ya, tapi kalau kita pakai rumah kita menjadi rumah doa, Tuhan senang. Ya, akhirnya apa? Disitulah Tuhan memberkati kita, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak. Makanya saudara kekasih, ya, kata atau firman Tuhan yang kita pegang hari ini, saya sudah bagikan tadi, ada 3. Yang pertama, harus kita menjadi saksi. Dan yang kedua, kita harus membangun hubungan yang intim. Dan yang ketiga, menyenangkan hati Kristus. Senangkanlah Tuhanmu lewat tindakanmu. Ya, lewat tindakanmu.
Jadi usahakan bahwa Anda tahun 2026 komitmen untuk baca firman Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Laksana kata dia, laksana. Jangan sampai nanti kau dicubit, baru kau bilang sama Tuhan, ada budak Tuhan. Kalau lama-lama budak, saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Dan yang terakhir, lagu tadi yang sudah disampaikan oleh si Ayu. Anda dan saya harus menjadi orang yang cinta dan setia kepada Tuhan. Amin. Tunduk kiri kanan. Anda dan saya harus cinta dan setia pada Tuhan. Tahun 2026. 3, 2, 1, tunjuk. Amin. Ya. Peganglah firman Tuhan. Ingat ya, kita tidak tahu 2026. Yang tahu hanya Tuhan. Tapi satu hal, jika kita tetap dalam lindungan Tuhan, maka kita akan terluput dari bencana. Musik, gitu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kau berdiri, sungguh-sungguh katakan dari lagu ini dari hati paling dalam. Tiada pernah ku ragu. Ingatlah cinta kasih setia Tuhan tidak pernah luntur, tidak pernah berubah. Setiap waktu Anda dan saya dipelihara. Tak pernah
akhir tahun ini. Kita berdoa di penghujung tahun ini. Kita tidak tahu bencana, kita tidak tahu masalah, kita tidak tahu persoalan. Tapi satu hal, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di penghujung tahun ini, kiranya kami menjadi saksi, kiranya kami selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami percaya berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami biarlah tetap setia dan cinta Yesus sampai kesudahan kami Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memimpin mereka. Jadilah mereka saksi-saksi hidup. Jadi mereka membangun hubungan yang dengan intim dengan Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna ada dalam hidup kami. Kami melangkah ke tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya sudah Engkau sertai. Yang percaya katakan